Halo semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sabat di hari Kamis 18 Agustus dengan judul pembahasan Tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami untuk memahaminya, sehingga iman kami pun semakin setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku, memikirkan bahwa tidak ada yang peduli tentang apa yang terjadi pada kita sangatlah tidak menyenangkan. Tetapi berpikir bahwa Allah tidak tahu peduli tentang kita bisa sangat menyedihkan. Bagi orang Yudea yang diasingkan di Babel, Allah tampaknya tidak terlalu peduli dengan situasi mereka. Mereka masih diasingkan, masih dalam perbudakan, masih merasa ditinggalkan Allah karena dosa mereka. Tetapi Yesaya mengucapkan kata-kata penghiburan kepada mereka. Dalam Yesaya 40 adalah bagian yang indah di mana Yesaya berbicara dengan begitu lembut kepada orang-orang tentang Allah mereka. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 11. Tetapi setelah sekian lama, orang-orang buangan itu berpikir, di manakah engkau ya Tuhan? Kami tidak dapat melihat bukti bahwa engkau masih di sana atau peduli. Saudaraku, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Dengan cara apakah Yesaya menggambarkan Allah? Bagaimanakah penjelasan tentang Allah ini dimaksudkan untuk menjawab keyakinan mereka bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Kelompok orang lain yang mungkin menganggap bahwa jalan mereka tersembunyi dari Allah ditemukan dalam kitab Ester. Ya, kitab Ester tidak berbicara tentang kata Tuhan. Dalam kitab ini Allah tidak disebutkan satu kali pun. Namun keseluruhan cerita adalah drama yang terungkap dari campur tangan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari hukum yang tidak dapat dibatalkan untuk menghancurkan mereka. Kisah ini tidak hanya menggambarkan peristiwa di masa lalu, itu juga melambangkan suatu saat di masa depan ketika umat Allah akan dianiaya lagi dan hukum diperkenalkan lagi untuk menghancurkan mereka. Sebagaimana Wahyu 13 ayat 15. Saudaraku, dapatkah kita bayangkan betapa mudahnya menyimpulkan bahwa jika keadaan yang mengerikan seperti itu ada, Allah pasti telah meninggalkan umatnya? Tetapi kita tidak perlu takut. Allah yang sama yang telah menyelamatkan orang-orang pilihannya dalam kisah Ester akan menyelamatkan saudara dan saya dalam krisis terakhir. Kita telah membaca bagaimana Yesaya menggambarkan Allah kepada orang-orang buangan. Bagaimanakah kita menggambarkan Allah kepada orang-orang yang merasa bahwa Allah telah menghilang dan meninggalkan mereka? Menjadi suatu pertanyaan kemudian, bagaimanakah kita akan mengajari mereka untuk melihat melalui mata iman dan tidak bergantung pada apa yang mereka lihat di sekitar mereka dengan mata manusia? Saudara yang diberkati Tuhan, semoga melalui pelajaran ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk mempercayai Tuhan tetap menolong umat-umatnya dan Tuhan tidak akan menghilang dari hadapan umat-umatnya. Tangan Tuhan tetap terulur untuk memberikan rancangan damai sejahtera kepada umat-umatnya, walaupun mungkin saat itu umat-umatnya dalam keadaan memprihatinkan, dalam tekanan, sebagaimana orang-orang Israel di Babel. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, mungkin saja kita menghadapi tekanan, permasalahan, cawan lebur.
Jangan sampai kita mengatakan, oh Tuhan sudah menghilang dari saya, Tuhan tidak peduli lagi dengan saya, Tuhan sudah meninggalkan saya karena dosa-dosa saya. Tangan Tuhan tetap terulur kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Untuk itu, milikilah iman yang kuat. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Kamis. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami dapat mempelajari dari pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis. Mengingatkan kami bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi serta memberikan jalan keluar kepada umat-umat Tuhan yang ada di dalam cawan lebur. Kadangkala ya Tuhan, mungkin saja kami menganggap Tuhan telah melupakan kami, Tuhan telah meninggalkan kami oleh karena dosa-dosa kami. Bapa di sorga, firman-Mu melalui kitab Yesaya mengingatkan kami bahwa Tuhan menuntun kami dan mengumpulkan kami di tempat yang lebih baik. Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami jalan keluar dari setiap tekanan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Tuhanlah kiranya selalu hadir dalam hidup kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.